Ya, belum ada. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di sini perkenalkan, nama saya Asa Dimas Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 30 2022 00 297 dan juga rekan Saya Saka Arif Papalwa dengan nomor induk 30 20 22 00 282. baik. Di sini kita memaparkan tugas kita yaitu tentang perencanaan bangunan jembatan yang telah diberikan sebagai tugas dan nilai UTS. Kemudian ini langsung aja kita lanjutkan. Untuk perencanaan jembatan Akabaja sendiri, kita mulai dari model struktur jembatan, kita lanjutkan ke preliminary design, kemudian ke pembebanan, lanjut ke analisa struktur, dan desain terakhir struktur atas jembatan. Untuk model struktur jembatan sampai dengan pembebanan nanti akan saya paparkan, sedangkan untuk analisa struktur sampai dengan desain akhir struktur atas jembatan dengan permodelan SAP nanti akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk model jembatan rangka baja, pengertiannya yaitu jembatan yang terdiri dari elemen-elemen berbentuk batang disusun dengan pola dasar menerus dalam struktur segitiga kaku. Elemen-elemen tersebut dihubungkan dengan sambungan pada ujungnya, setiap bagian menahan beban aksial, tekan maupun tarik. Di sini kita memilih untuk konfigurasi katras karena salah satu tipe yang menurut kita paling kokoh dan juga masih sedang diterapkan di Indonesia. Untuk gambarnya di sebelah kanan yang seperti ini, yang paling pojok kanan bawah untuk sistem katras. Kemudian lanjut, untuk bajanya kita menggunakan mutu FU 370 MPa, kemudian untuk FI-nya 240 MPa dengan pergangan minimum 20%, nilai E 200.000 MPa, dan nilai G 80.000 MPa. Untuk angka Poisson dari baja sendiri yaitu 0,3, kemudian untuk koefisien pemuaian dari bajanya 1E min 5 derajat Celcius. Untuk aspal, kita melakukan data dengan tebal aspal 0,1 meter, kemudian untuk berat jenis atau WA 22 kN per meter kubik. Sedangkan untuk mutu beton, kita menggunakan beton FC 30 MPa, dan juga untuk mutu baja tulangan FY 400 MPa. Untuk profil section baja bisa dilihat seperti gambar yang di sebelah kanan. Untuk rangka induk keseluruhan, kita menggunakan WF 475 424 kali 47 kali 77. Di sini kita menggunakan rangka induk itu sebagai bottom chord, top chord, kemudian untuk silangan atau mungkin bagian K-nya. Kemudian untuk gelagar melintang, kita menggunakan IVF 900 kali 300 kali 15 kali 23. Kemudian untuk gelagar memanjang, kita menggunakan IWF 851 403 kali 21 kali 35. Untuk preliminary design sendiri, kita menggunakan konfigurasi rangka jembatan katras dengan panjangnya 75 meter ataupun bentangnya 75 meter. Kemudian untuk lebarnya 14 meter, untuk tingginya kita buat 5,5 meter karena berdasarkan SNI, untuk ruang bebas itu 5,1 meter. Kemudian untuk lebar lantai kendaraan ataupun aspal kita buat 12 meter dan lebar trotoarnya 1 meter di kanan kiri sehingga 2 kali 1 meter. Untuk gambar yang paling bawah itu adalah permodelan desain kita yang terlihat dari 3 dimensi. Kemudian untuk di sebelah kanannya itu adalah model gelagar dilihat dari atas seperti itu. Kemudian untuk yang kanan bawah itu adalah model jembatan rangka terlihat dari samping. Kita lanjut. Untuk pembebanan jembatan untuk pembebanannya kita mengacu beberapa beban. Pertama adalah beban MS ataupun beban mati yang terdiri dari beban berat komponen struktural dan non struktural sendiri. Kemudian ada MA atau beban mati tambahan, terdiri dari trotoar, railing, perkerasan, kemudian dari TD atau beban lajur, kemudian TT, beban kendaraan truk, lanjut ke TP, beban pejalan kaki, TP, beban akibat rem kendaraan, kemudian EUN, gaya akibat temperatur seragam, kemudian EWS, beban angin pada struktur, EWI, beban angin pada kendaraan, dan yang terakhir EG adalah beban gempa. Pertama, kita masuk ke beban mati. Untuk beban mati struktur dapat dihitung dengan bantuan program SAP 2000, berat sendiri profil baja sendiri dengan plat lantai setebal 0,22 mm dengan mendefinisikan beban mati pada SAP 2000 sebagai beban sendiri. Untuk tabelnya sendiri seperti yang bisa dilihat, ini adalah tabel beban untuk berat diri dengan faktor beban, keadaan padat klien, dan juga faktor beban, keadaan padat ultimate. Terdiri dari baja, aluminium, beton cetak, beton dicor di tempat, dan kayu.
Setelah melalui perhitungan, kita menemukan untuk beban berat diri dari rangka baja sendiri adalah 13.367,404 kilonewton. Kemudian untuk berat lantainya 6.300 kilonewton. Kita lanjutkan untuk beban mati tambahan ataupun trotoar, railing, dan juga kekerasan. Untuk beban mati tambahan, besarnya dapat berubah selama umur jembatan. Di sini kita menggunakan keadaan batas layan yang umum, di mana nilai faktornya adalah 1. Kemudian untuk batas ultimate dengan nilai biasa, yaitu faktor bebannya adalah 2. Lalu untuk di bagian bawah ini ada bagian tabel yang menjelaskan tentang data-data dari beban tambahan, beban mati tambahan dari aspal dengan tebal 0,1 meter, kemudian lebar 12 meter, panjang 75 meter, pada jenis 22 kilonewton per meter kubik. Dengan jumlah 1, kemudian beban yang telah terhitung dengan perkalian keseluruhan adalah 1980 kilonewton. Lalu dengan beban layan dengan faktor konvensi 1 tetap 1980, kemudian untuk beban ultimate dengan faktor konvensi 2 adalah 3960 kilonewton. Kemudian untuk diinputkan kesap untuk beban merata yaitu 3960 dibagi 75 kali 12 meter persegi sehingga didapatkan nilai 2,2 kilonewton per meter persegi. Kemudian untuk lanjut untuk air hujan dengan tebal 0,05 meter, lebar 14 meter, panjang 75 meter, berat jenis 9,8 kilonewton per meter kubik, lalu ada jumlahnya 1, beban yang terhitung adalah 514,5 kilonewton, lalu untuk beban layannya 514,5 kilonewton, beban ultimate 100.029 kilonewton. Lalu untuk terinput kesapnya adalah 0,49 kilonewton per meter persegi. Kemudian untuk pipa standar ada tebalnya 0,07 meter, ada lebarnya 0,34573 meter, panjangnya 1 meter, berat jenisnya 78,5 kilonewton per meter kubik. Ada jumlahnya 1, lalu bebannya yang terhitung adalah 0,18998 kilonewton. Dengan beban layannya sehingga menjadi tetap 0,18998 kilonewton. Dan juga untuk beban ultimate dengan faktor konvensi 2, yaitu 0,3799529 kilonewton. Lalu terinput di sub dengan bebannya yaitu 0,1899764 kilonewton per meter persegi. Lalu yang terakhir ada beban trotoar dengan tebalnya 0,3 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 75 meter, lalu untuk berat jenisnya 725 kilonewton per meter kubik. Untuk jumlahnya 2, yaitu di kanan dan di sebelah kiri, kanan dan kiri jembatan. Lalu untuk bebannya keseluruhan adalah 1.125 kilonewton. Dengan beban layannya tetap menjadi 1.125 kilonewton, kemudian beban ultimate-nya 2.250 kilonewton. Terinput di sub berdasarkan beban merata menjadi 7,5 kilonewton per meter persegi. Lalu untuk beban mati tambahan tersendiri untuk keseluruhan total menjadi 10,379 kilonewton per meter persegi. Lanjut ke beban lajur ataupun beban lajur D, terdiri atas beban terbagi rata atau BTR dan juga beban garis terpusat atau BGT. Di sini ada faktor beban untuk beban lajur D dengan keadaan faktor beban batas layan dan juga keadaan batas ultimate. Di sini kita mengambilkan data beton dengan keadaan batas layannya 1, kemudian untuk keadaan batas ultimate-nya 1,8. Beban terbagi rata BTR mempunyai intensitas Q kilopascal dengan besaran Q tergantung pada panjang total yang dibebani L, yaitu sebagai berikut. Di sini jika L-nya kurang dari 30 meter, maka Q-nya adalah 9 kilopascal. Kemudian untuk jika L-nya lebih dari 30 meter, maka Q-nya dihitung dengan rumus 9 dikali 0,5 tambah 15 per L, lalu didapatkan nilai 6,3 kilopascal. Beban garis terpusat dengan intensitas P harus ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Lalu di sini kita tetapkan besarnya intensitas P adalah 49 kN per meter. Faktor beban dinamis atau dynamic load allowance diambil sebagai berikut. Jika DLA-nya 0,4 itu untuk bentangnya jembatan dikurang dari 50 meter. Kemudian untuk DLA-nya 0,4 dengan rumus 0,4 minus 0,0025 dikali L minus 50 itu untuk bentang jembatan antara 50 sampai dengan 90 meter.
Dan yang terakhir untuk DLA-nya 0,3 itu untuk bentang jembatan di atas 90 meter. Di sini kita dapatkan nilai untuk DLA kita yaitu 0,3375, di mana bentang jembatan kita adalah 75 meter, yaitu di antara 50 sampai dengan 90 meter. Kita di sini untuk desain kita, jarak antar gelagar kita adalah 1,9 meter. Jadi untuk GTD-nya kita adalah G kali S sama dengan 12,6 kN per meter. Kemudian untuk PTT-nya adalah 1 plus DLA kali P dengan nilai 65,5375 kN per meter. Selanjutnya ada beban kendaraan truk. Untuk beban kendaraan truk sendiri kita tentukan berdasarkan SNI, yaitu pada masing-masing titik acuan atau titik pusat truk kita besarnya 112,5 kN pada setiap sumbu. Lalu beban dinamisnya itu sebesar 30%. Sehingga masuk ke rumus menjadi beban dinamis ditambah dengan beban dinamis yaitu 1 plus 0,3 dikali 112,5 kN menjadi 146,25 kN. Kita lanjutkan ke beban akibat rem kendaraan. Di sini jarak gelagar yang memanjang kita yaitu 5 meter, kemudian bentang jembatan kita 75 meter, gaya rem diambil sebesar bila 25% dari berat kendaraan truk desain, lalu bila 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur BTR. Di sini untuk berat kendaraan truknya tersendiri 125 kN, kemudian untuk berat truk rencana sendiri 500 kN. Beban lajur BTR-nya adalah 9 kN per meter persegi berdasarkan SNI. Kemudian untuk beban lajur D dengan bentang lebih 30 meter ini tidak mengalami reduksi khusus beban rem. Ini berdasarkan sumber KKCT truk. Di sini apabila kita ngambil data 25%, beban remnya adalah sebesar 31,25 kN. Kemudian apabila kita ambil beban data yang 5%, berat beban remnya sendiri adalah 193,75 kN. Berdasarkan 5% dikali berat truk rencana, yaitu 500 kN, dikali beban lajur BTR, dikali jarak segmen jembatan, lalu dikali lagi bentang jembatan. Lalu kita ambil gaya rem kita, yaitu 193,75 kN. Untuk gaya rem didistribusikan ke setiap titik join pada jembatan kita rangka baja dengan jumlah join 108, maka gaya rem pada setiap join adalah 1,79398 kN. Lanjut ke beban pejalan kaki atau TP. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 meter harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Di sini untuk trotoar kita lebarnya adalah 1000 mm, sehingga kita tentukan untuk beban pejalan kaki adalah 5 kPa atau 5 kN per meter. Lalu datanya yang termasuk adalah panjang bentangnya 75 meter, lebar trotoarnya tadi yang saya bilang 1 meter, lalu luas bidang trotoarnya adalah 150 meter persegi, itu termasuk kanan dan kiri secara keseluruhan, dengan pembebanannya 5 kN per meter. Kalau ada EUN atau gaya akibat temperatur seragam, untuk tabel 18 yaitu temperatur jembatan rata-rata nominal bisa dilihat berdasarkan SNI. Lalu untuk koefisien pemuaian baja ini nilainya adalah 0,00012 per derajat Celcius. Kemudian untuk panjang bentang jembatan bajanya adalah 75.000 mm. Kemudian untuk suhu maksimalnya kita tentukan 40 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu minimal atau suhu minimum kita tentukan 15 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita mendapatkan untuk beban temperatur ataupun gaya akibat temperatur seragam sebesar 22,5 derajat Celcius. Lalu kita lanjutkan untuk pembebanan beban angin pada struktur. Tekanan angin disebabkan oleh angin rencana dengan kecepatan dasar sebesar 90 sampai 126 km per jam. Untuk tabel 37 ini merupakan tabel nilai F0 dan Z0 di lahan terbuka, suburban, ataupun di kota. Lalu untuk VB-nya kita ambil data 108 km per jam, ini berdasarkan rata-rata nilai FB dari 90 dan juga 126 km per jam. Lalu kita ambil 108 km per jam. Untuk PDZ-nya sendiri
sudah terhitung, lalu kita dapatkan nilai 163,7408893 km per jam. Lalu untuk PD-nya sendiri terhitung 0,006759 untuk angin tekan dan kemudian 0,00337981 untuk angin hisap. Di sini perbedaannya terletak pada PP, di mana nilai konversi PP itu untuk angin tekan 0,0024 dan kemudian untuk angin hisap 0,0012. Itu untuk rangka, kolom, dan pelengkung. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 29 tentang tekanan angin dasar. Kita lanjutkan untuk perhitungan beban angin pada struktur. Di sini untuk jarak gelagarnya 5 meter, kemudian untuk panjang jembatannya kita 75 meter, kemudian ini datanya juga 5 meter, lalu jumlah segmen atasnya berjumlah 15 meter, 15, mohon maaf. Untuk jumlah segmen atasnya berjumlah 15, kemudian untuk jumlah segmen bawahnya juga berjumlah 15, di mana nilai AB-nya sudah terhitung 123,75 meter persegi. Lalu untuk EBS-nya terhitung 836,513 kN untuk angin tekan. Lalu untuk IWS sendiri itu berdasarkan rumus PD dikali AB. Untuk AB-nya sudah ditemukan, untuk PD-nya tadi dari slide sebelumnya. Lalu untuk EWS pada tiap-tiap join berjumlah 26,9843 kN untuk angin tekan dan juga 13,4921 kN untuk angin hisap. Lanjut untuk beban angin pada kendaraan ataupun EWI. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan penerus besar 1,46 Newton per milimeter, tegak lurus dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Lalu untuk momennya sendiri terhitung, lalu kita temukan nilainya yaitu 0,004234 kN per meter. Lalu untuk perhitungan EWI-nya sama dengan L dikali momen dibagi jumlah join, yaitu ditemukan nilai 0,001985 kN. Yang terakhir adalah beban gempa. Di sini untuk beban gempa kita perencanaannya direncanakan di Yogyakarta, kemudian untuk kelas situsnya di tanah situs kelas situs tanah sedang ataupun SD. Untuk respon spektrum gempanya bisa dilihat seperti gambar di samping ini. Kemudian untuk asumsi kelas situs, nilainya PGA-nya adalah 0,4, SS-nya adalah 1, S1-nya adalah 0,3, AS-nya adalah 0,44, FPGE-nya adalah 1,1, FF-nya adalah 1,8. Lalu setelah dianalisis, didapat gaya gempa sebesar 6.023,75 kN. Lalu untuk rekapitulasi data-data beban yang kita inputkan, seperti yang bisa dilihat, untuk aspal atau beban tambahan, kita tentukan 22, terhitung 22,2 kN per meter persegi. Untuk air hujan 0,49 kN per meter persegi. Lalu untuk trotoar 7,5 kN per meter. Untuk pipa sandaran 3.800 kN per meter. Lalu untuk TD, untuk beban lalu lintas, untuk TD BTR 12,6 kN per meter. Untuk yang TD BGT 65,5375 kN per meter. Dan untuk beban truk atau TT 500 kN. Kemudian untuk gaya rem ataupun TB 1,793,981,481 kN. Untuk beban pejalan kaki ataupun TP 5 kN per meter. Lalu ada beban aksi lingkungan berdasarkan angin tekan 26,98 kN, lalu angin hisap 13,49 kN. Lalu secara keseluruhan anginnya yaitu 0,0019846875 kN. Dan juga untuk beban gempa ada 6.023,75 kN. Selanjutnya mungkin perhitungan analisis STAB yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mas Saka. Silakan untuk Mas Saka. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Analisis SAP 2000 untuk analisis ada 3. Pertama, analisa gaya dalam, analisa lendutan, dan analisa check of struktur. Pada analisa kontrol gaya dalam pada batang rangka induk
digunakan kombinasi pembenaran kuat 1 TD atau kuat 1 TT. Lalu analisa lanjutan ditinjau adalah akibat kombinasi pembebanan daya layan 1, dan untuk analisa check of struktur itu perbandingan antara gaya dalam ultimate dengan kuat izin masing-masing profil. Untuk selanjutnya, berikut adalah kombinasi pembebanan mulai dari kuat 1 TD TT, kuat 2 TT TD, layan 1 TT TD, dan ekstrim 1 TT TD. Untuk analisa gaya dalamnya, seperti di gambar, ini adalah yang paling maksimal, gaya aksial maksimalnya, ada di top chord, dan kami temukan eh, gaya tekannya, maksud saya tekannya itu 12311,58 kN per M, lalu untuk tariknya adalah 6577,53 kN per M. Bisa dilihat seperti ini yang ada di sub. Lalu selanjutnya adalah momen maksimal. Momen maksimal bisa juga kita lihat dari ini, ada garis-garis segitiga seperti ini. Lalu bisa ditemukan di ujung sini, 2. Momen terbesar di batang paling ujung memanjang sebesar 3662,96 kN. Lalu untuk analisa lendutan juga, lendutan izin itu diperoleh dari bentang dibagi 800, di mana kita itu eh, dapat 8,375 cm, dan lendutan jembatan kami sebesar 6,73, berarti masih di kategori terizin, diperoleh dari kombinasi layan 1. Jadi kami menggunakan kombinasi layan 1 dan diperoleh 0,0673 ini masih satuannya meter. Lalu untuk analisis take off struktur, di sini bisa dilihat ada yang biru, ada yang kuning, ada yang oranye. Nah, ini masih kategori aman. Lalu untuk yang merah ini, kami juga masih di kategori aman karena masih dikurang dari 1. Lalu ini juga yang tampak samping, tadi tampak yang tinggi. Ini untuk rangka induknya, hijau-hijau, depan hijau, untuk top chord merah, sebenarnya tapi masih aman. Lalu izinkan saya untuk eh, membuka sub. Sudah terlihat ya, Mas? Saya terlihat. Untuk tadi mengecek lanjutan, mungkin ini yang berada di tengah 0,0673. Lalu kita lihat untuk frame sectionnya, kami menggunakan WF ini seperti tercantum, WF 200, WF 300, 456, 475, 851 untuk gelagar memanjang, lintang. Lalu juga kami akan saya tampilkan untuk sebentar, masih mengecek. Sembari menunggu, mungkin bisa saya tampilkan juga tabel output yang saya peroleh, yang kami peroleh dari permodelan sub. Ini mulai dari kuat 1, ekstrim, layan, ada banyak sekali. Ini meliputi frame, station, output, case type, step type, P, V2, V3, T, M2, M3. Ini mungkin akan kami tampilkan saja seperti ini karena terlampau banyak. Ini sampai ada 4 ribuan lebih. Lalu untuk selanjutnya kita lihat lagi. Nah, seperti ini permodelannya untuk 3 dimensinya seperti ini. Ini tampak atas, tampak samping.
Lalu untuk material seperti yang kami sampaikan tadi, kami menggunakan T30 MPa dan BC37. Seperti ini angka-angkanya bisa dilihat untuk BC37. Lalu untuk betonnya dilihat seperti ini. Dan ini adalah load combination-nya. Kuat 1, PD, kuat 1 TT, ekstrim, ekstrim, line 1, kuat 2, kuat 2. Adapun load pattern-nya seperti ini. Ini adalah pembebanannya. Ini modal atau DET, MA, TQ, TD, TT, TB dengan load case type seperti terlampir, EWS, EWI, EGX, EBY, dan beban temperatur. Lalu ini sudah kami sampaikan. Mungkin kita bisa mengecek yang WF 200-200 itu seperti ini. Untuk angka-angkanya, top flank, width flank, thickness. Untuk yang WF 300 seperti ini. Lalu untuk WF 456 menggunakan seperti ini. Dan seperti ini. Lalu mengapa kami menggunakan WF sekian? Sebenarnya kami juga sudah memodelkan untuk menggunakan baja WF yang lebih, tapi sama saja ternyata. Pertama itu saya menggunakan 900 tapi yang lebih tipis, lalu kami menggunakan yang seperti ini dengan konfigurasi seperti ini lebih baik. Lalu kenapa kami masih menggunakan BC37 tidak 40 atau 50? Itu karena saya sudah mencoba untuk mutu BC40 dan 50 ternyata hasilnya sama saja, banyak yang merah, malah mending yang ini gitu. Maksudnya sama saja tidak terlampau banyak gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan di sub. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama Mas Arsyad Dimas Setiawan dan saya Saka Arif Apalwa. Mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen dan juga terima kasih telah menyimak video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.